Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi pandemi ini kita tetap harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya akan perkenalan dulu ya, karena saya masih guru baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasihun Amin, biasa dipanggil Pak Amin saja ya. Tuh, saya di sini di kelas 7 akan mengampu atau mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pelajaran agama. Tuh. Baiklah anak-anakku sekalian ya, semoga dengan adanya saya yang baru ini kalian bisa betah, rasan dan tidak malu untuk bertanya, terutama yang berkaitan dengan masalah agama. Oke. Pada pertemuan kali ini, materi pertama yang akan kita bahas, yang akan kalian pelajari adalah materi iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Itu yang akan kalian pelajari pada hari ini ya. Di dalam iman kepada malaikat Allah, yang perlu kalian pahami sebelumnya adalah tujuan pembelajaran dari materi iman kepada malaikat ini adalah supaya kalian semuanya itu bisa memahami makna iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Apa pengertian iman kepada malaikat Allah itu? Iman itu menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Jadi yang namanya percaya itu tidak bisa diragukan lagi. Percaya bahwasanya langit itu ada di atas, kalian harus percaya. Ada orang mengatakan langit di bawah, pasti kalian tidak percaya. Tuh. Sedangkan iman kepada malaikat menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu benar-benar ada. Itu jadi pengertian iman kepada malaikat. Meskipun malaikat itu sifatnya gaib, kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya. Mungkin anak-anak juga tidak pernah melihat malaikat, tapi kita wajib untuk mengimani, wajib untuk beriman, percaya adanya malaikat meskipun kita tidak bisa melihat malaikat. Dalil iman kepada malaikat, apa dalilnya atau dasar kenapa kita harus beriman? Itu ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengingkari adanya Allah, adanya malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan hari kiamat, maka dia termasuk orang yang sangat tersesat jauh. Nah, itu makanya kita harus percaya dengan adanya malaikat Allah. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah sifat malaikat. Ya. Malaikat itu bagaimana sifatnya? Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur ya. Maka sifat-sifatnya tidak sama dengan kita, dengan manusia. Sifat-sifatnya malaikat. Sifatnya malaikat yang pertama adalah bisa berubah wujud. Nah, bisa berubah wujud sifatnya sesuai dengan izin Allah. Bisa menjadi manusia seperti kalian, bisa menjadi Pak Amin, bisa menjadi kalian semuanya. Itu malaikat, bisa berubah wujud, bisa mendatangi kalian. Bisa saja malaikat itu menyerupai pengemis datang ke rumah kalian, itu bisa. Itu sifat malaikat yang pertama. Yang kedua adalah sifatnya adalah mendoakan atau berdoa bagi hamba yang duduk
menunggu sholat jamaah. Jadi kalau ada manusia atau orang menunggu mau sholat jamaah di masjid, menunggu jamaah, malaikat itu akan selalu mendoakannya. Sifat malaikat yang ketiga adalah selalu taat beribadah. Malaikat itu selalu taat untuk melaksanakan ibadah. Apapun yang diperintah oleh Allah, itu malaikat selalu melaksanakan, tidak pernah menolak. Seperti dalam ayat Al-Quran, la ya'sunallah ma amarallahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu perintah Allah, selalu melaksanakan. Itu malaikat. Lain dengan manusia, kita kadang diperintah oleh Allah itu kita malas-malasan ya. Kalau malaikat tidak pernah untuk malas, tidak ada rasa capek, selalu ibadah mulai diciptakan sampai hari kiamat itu ibadah terus. Itu sifat malaikat. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah menciptakan malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum ya. Lain dengan manusia, dengan kita kalau tidak makan, tidak minum pasti lapar dan haus. Kalau malaikat memang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Jadi mulai diciptakan tidak makan, tidak minum. Itu malaikat. Selanjutnya, sifat malaikat yang selanjutnya yang kelima adalah malaikat itu tidak memiliki nafsu. Apa nafsu itu? Nafsu itu keinginan, tidak punya nafsu seperti manusia. Malaikat tidak punya keinginan seperti kita. Kalau kita banyak keinginannya, kepingin HP ya, kepingin jalan-jalan ke Bromo, kepingin rumah, kepingin pakaian yang bagus, kepingin motor dan sebagainya. Kalau malaikat tidak punya nafsu, tidak kepingin apa-apa, tidak kepingin nikah, tidak ada malaikat. Tidak kepingin punya pacar, tidak ada ya. Tidak ada keinginan sama sekali untuk malaikat, karena tidak punya nafsu. Itu malaikat. Terus selanjutnya, malaikat itu juga tidak mempunyai jenis kelamin. Tidak sama seperti manusia. Kalau manusia itu ada jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Itu manusia. Kalau malaikat tidak ada, tidak mempunyai jenis kelamin. Jadi ya tidak laki-laki, tidak perempuan, itu malaikat. Tidak sama dengan kita. Selanjutnya, malaikat sifatnya adalah selalu patuh, taat kepada Allah. Itu tadi, apapun yang diperintah, malaikat selalu patuh. Tidak pernah membangkang, tidak pernah durhaka. Itu malaikat. Selanjutnya juga malaikat itu selalu membaca tasbih, bertasbih, selalu bertasbih kepada Allah. Apa bertasbih itu? Bertasbih itu memuji Allah. Bertasbih subhanallah, subhanallah. Itu yang dilakukan oleh malaikat. Itu amalan atau perbuatannya malaikat itu setiap saat akan bertasbih, selalu bertasbih. Ada perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Itu perbedaannya. Kalau malaikat itu selalu taat kepada Allah. Itu malaikat. Selalu melaksanakan ibadah, lalu melaksanakan perbuatan baik. Itu malaikat. Kalau jin, sebagian jin itu ada yang taat kepada Allah, ada juga yang selalu melanggar perintah Allah. Siapa yang selalu melanggar perintah Allah, selalu durhaka kepada Allah, adalah setan atau iblis. Karena setan dan iblis itu termasuk jenisnya jin. Terus kalau manusia itu ada juga yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ada juga yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Jadi sama dengan jin, ada yang taat kepada Allah, ada yang durhaka kepada Allah,
ada yang melaksanakan perintahnya, ada juga yang melanggar perintah Allah. Malaikat juga begitu, malaikat tidak memiliki nafsu. Kalau manusia dan jin itu memiliki nafsu. Nah, itu perbedaan manusia, malaikat dan jin. Sekarang adalah nama dan tugasnya malaikat. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, di pelajaran di sekolah sebelumnya, di SD atau di MI, kita pasti sudah tahu nama-nama malaikat. Berapa sih jumlah malaikat itu? Berapa jumlahnya malaikat yang kita ketahui? Kalau jumlah malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada sebuah keterangan dalam kitab, makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya itu adalah malaikat. Kita manusia tidak bisa menghitungnya, karena paling banyak makhluk Allah itu adalah malaikat jumlahnya, paling banyak. Yang nomor 2 itu adalah ikan di laut ya. Jadi malaikat itu paling banyak jumlahnya. Manusia kita tidak tahu berapa jumlahnya, yang tahu hanyalah Allah. Sebab apa kok banyak? Karena ada sebuah hadis keterangan bahwasanya orang yang berwudu, ketika air wudunya netes, itu menjadi malaikat. Nah, satu tetesan menjadi malaikat. Nanti kalau banyak tesnya, malaikat tambah menjadi banyak itu. Namun jumlah malaikat yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam, yang harus kita ketahui dan kita hafal, itu ada 10 jumlahnya. Ya, ada 10 jumlahnya. Jadi jumlahnya itu 10 yang wajib kita ketahui dan kita hafal. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail. Ada malaikat Israfil ya. Yang keempat malaikat Israel. Yang kelima malaikat Rokib. Yang keenam malaikat Atid. Yang ketujuh malaikat Mungkar. 8 Nakir. 9 malaikat Malik. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan. Itu jumlahnya 10. Nanti ada tugas-tugasnya. Ini semuanya dari anak-anak, ada yang sudah hafal ya, bahkan bisa dilakukan. Itu tugas-tugas dari malaikat, nama dan tugasnya. Ada yang mungkin tahu lagunya atau nadanya yang dinyanyikan oleh Opik ya, apa 1000 hidup 1000 tahun atau apa itu judulnya ya. Itu bisa kita buat lagu nyanyian tentang tugas malaikat, nama dan tugas malaikat. Ini sudah saya catatkan, bisa nanti dicatat ya. Ini lagunya, ada yang tahu ya. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rizki, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil. Rokib dan Atid pencatat amal baik dan buruk umat manusia, Mungkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka, diperuntukkan orang berdosa. Malaikat Malik jaga neraka, diperuntukkan orang berdosa. Nah itu kira-kira seperti itu lagunya ya, bisa dihafalkan seperti ini lagunya ya. Nanti bisa tulisannya ini, kalau tidak hafal bisa dicatat. Itu nama dan tugas. Kalau dinyanyikan itu kan biasanya cepat
hafal ya. Kalau tidak dinyanyikan itu biasanya lama menghafalkannya. Semoga kalian bisa menghafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya, karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan menghafal. Oke. Bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya hikmah. Bagaimana hikmahnya beriman kepada malaikat? Setelah kita beriman kepada malaikat Allah, pasti ada hikmahnya atau ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau kita setelah beriman kepada malaikat itu akan banyak manfaatnya atau hikmahnya. Satu, bisa memperbanyak amal. Karena apa? Ketika kita beriman bahwasanya malaikat itu ada, ya, di situ ada malaikat yang mencatat amal kita, maka kita kalau apapun yang kita lakukan ya pasti oleh malaikat dicatat, baik dan buruk. Makanya kita harus memperbanyak amal yang soleh, amal yang baik untuk diperbanyak itu. Terus hikmah yang kedua adalah selalu bersyukur ya. Kita harus selalu bersyukur dengan adanya kita beriman kepada malaikat. Yang ketiga, bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Kita ketika iman kepada malaikat Allah, mesti kita harus bertambah iman kepada Allah, bertambah. Selanjutnya istiqomah. Istiqomah berbuat baik. Istiqomah itu apa? Ajek atau disiplin, selalu berbuat baik. Seperti malaikat itu tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik. Ya kalau manusia ada berbuat jahatnya, tapi ya harus istighfar, mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya adalah hikmahnya adalah mendapat ketenangan dan kedamaian hidup. Itu kalau kita beriman kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Malaikat itu ada di samping kanan kita dan samping kiri kita. Ada raqib, ada atid yang selalu mencatat perbuatan kita. Ketika kita mati juga akan dipertanggungjawabkan. Ketika mati dalam kubur itu sudah ditunggu oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk siap-siap memberikan pertanyaan di alam kubur. Kalau kita bisa melewati di alam kubur, nanti kiamat, nanti kita akan berada di alam akhirat. Itu kita ditunggu oleh malaikat Ridwan atau malaikat Malik. Ya, kalau kita banyak kejahatannya, banyak kejelekannya, ya kita mampir dulu di malaikat Malik ke neraka. Tapi kalau sudah habis kejelekannya, diampuni, sudah dibakar di neraka, maka kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan yang menjaga surga. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami tentang iman kepada malaikat. Jadi pengertiannya apa iman kepada malaikat itu, terus sifat-sifatnya malaikat itu bagaimana ya, terus nama dan tugas-tugasnya malaikat itu apa. Selanjutnya hikmahnya beriman kepada malaikat itu apa, harus kita pahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian ini bisa dipahami dengan baik, dengan benar ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat medsos ataupun WA atau di komentar ya. Tuh. Terima kasih dari saya. Baiklah, pertemuan ini akan saya tutup dengan bacaan Ummul Kitab ya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Anak-anak selalu semangat, tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi tidak bisa ke sekolah, tapi tetap belajar di rumah ya. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan, minum dan yang teratur ya. Terima kasih. Al-Fatihah.
Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan anak-anakku ya. Tetap semangat, tetap bahagia ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.